Semuanya, perkenalkan nama saya Niana Fatiriski dari kelas 11 CJKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 7 Cisco CCNA part 1, yaitu remote access. Jadi, remote access adalah cara kita mengakses router atau switch dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di depan perangkat tersebut. Nah, jadi biasanya kabel remote atau kabel serial konsol yang digunakan untuk meremote router itu berwarna biru, seperti ini. Nah, sebagai contohnya di sini saya akan menambahkan satu buah PC. Lalu kita bisa hubungkan dengan kabel konsol ini. Pada router kita bisa pilih yang konsol. Nah, lalu pada PC kita bisa pilih yang RS232 ya teman-teman. Nah, teman-teman, biasanya kita melakukan konfigurasi router itu melalui CLI. Nah, namun perlu diketahui, pada perangkat router asli, tampilan CLI seperti di paket tracer ini tuh tidak bisa langsung tersedia. Untuk bisa mengkonfigurasi router, kita harus meremote router terlebih dahulu menggunakan PC atau laptop melalui kabel serial konsol ini. Dan masalahnya, kabel serial konsol ini itu dia tidak panjang. Nah, bagaimana jika router berada di daerah A, itu sedangkan jika kita ingin melakukan konfigurasi dari daerah B atau luar kota, nah disinilah kita bisa menggunakan telnet dan SSH yang digunakan agar kita bisa melakukan remote tanpa kabel serial konsol. Nah, kita bisa buka routernya, kita bisa masuk ke CLI. Di sini kita bisa masuk ke enable, lalu bisa masuk ke conft. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke line VTY. Kita bisa ketikkan line VTY 0 tanda tanya. Nah, di sini tanda tanya itu kita bisa masukkan angka dari 1 sampai 15. Lalu kita akan menggunakan angka 2. Jadi, angka 0 sampai 2 kan berarti ada 3 sesi user yang bisa melakukan remote telnet secara bersamaan. Kita bisa enter. Selanjutnya kita bisa pasang password telnet. Di sini kita bisa ketikkan password. Saya akan menggunakan angka 1 sampai 5. Lalu kita bisa ketikkan login. Nah, perintah login ini tuh artinya saat user melakukan telnet, router itu akan meminta password. Lalu kita bisa ketikkan transport input telnet seperti ini. Lalu kita bisa exit, ini jangan disingkat. Lalu kita ketikkan enable secret. Saya menggunakan 1 sampai 5. Nah, password ini digunakan saat kita masuk ke mode enable. Jika tidak diatur saat remote dari PC, kita itu tidak bisa masuk ke global configuration mode. Nah, selanjutnya kita bisa pengujian telnet dari PC. Kita akan pengujian telnet dari PC. Di sini saya akan menggunakan PC 7. Sebelum itu, kita harus pastikan bahwa PC tersebut sudah mendapatkan IP secara DHCP. Di sini dia sudah. Setelah itu, kita bisa masuk ke telnet SSH client. Pilih connection tipenya itu pilih telnet. Lalu kita bisa masukkan IP. Di sini saya menggunakan VLAN 10 seperti ini. Jika sudah, kita bisa connect. Nah, maka router itu akan meminta password. Kita bisa masukkan yang tadi 1 sampai 5. Di sini passwordnya tidak terlihat, tapi tidak apa-apa. Nah, sekarang kita sudah berhasil meremote router. Kita coba enable. Nah, maka dia juga akan dimintai password. Kita bisa masukkan yang tadi, password dari enable secret 1 sampai 5 juga. Kita coba conft. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote telnet ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke telnet menggunakan username. Nah, telnet dengan password saja itu sebenarnya kurang aman. Maka kita akan mencoba telnet menggunakan username. Kita bisa masuk ke router. Di sini kita bisa masuk ke enable. Nah, maka dia juga akan meminta password ya teman-teman. Kita bisa masukkan 1 sampai 5. Lalu kita bisa masuk ke conft. Dan lalu kita tambahkan username. Saya akan menggunakan Nianavi. Lalu untuk passwordnya saya akan menggunakan yang sama 1 sampai 5. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita bisa masuk ke line VTY seperti ini. VTY 0, 2 seperti ini.
Lalu kita bisa ketikkan login lokal. Nah, ini itu artinya router akan meminta username dan password, bukan hanya password saja ya teman-teman. Kita bisa enter. Lalu kita ketikkan transport input telnet seperti ini. Lalu kita bisa uji telnet di PC yang tadi teman-teman. Kita bisa masuk ke telnet sisa klien. Yang ini kita bisa pilih telnet. Untuk IP-nya masih sama ya teman-teman. Kita coba connect. Nah, di sini kita masukkan username yang tadi, yaitu Nia Novi. Lalu kita bisa masukkan passwordnya 1-5. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable, masukkan passwordnya enable 1-5 juga. Lalu kita coba conft. Nah, sekarang telnet sudah menggunakan username ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil masuk menggunakan username. Selanjutnya kita akan konfigurasi SSH di router. SSH itu lebih aman dibanding telnet ya teman-teman karena terenkripsi. Kita bisa buka router. Di sini kita bisa exit. Untuk exitnya jangan disingkat ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa ketikkan crypto key generate RSA seperti ini. Nah, di sini kita disuruh membuat username lagi selain namanya itu router ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan hostname. Nah, di sini saya akan menggunakan Nia. Nah, kalian bisa lihat di sini itu hostname-nya sudah berubah menjadi Nia teman-teman. Kita bisa ketikkan lagi yang crypto key generate RSA. Kita bisa enter. Nah, sekarang kita disuruh membuat domain name nih. Kita bisa ketikkan IP domain strip name. Saya akan menggunakan nianovi.com seperti ini. Selanjutnya kita bisa ketikkan tadi yang crypto key generate RSA. Nah, di sini kita bisa masukkan bits 1024 seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan transport input SSH seperti ini. Di sini saya lupa masuk ke line FTY02. Nah, baru kita bisa masuk ke transport input SSH teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa uji SSH di PC yang tadi. Kita bisa masuk telnet SSH. Untuk connection tipenya pilih yang SSH. Lalu untuk IP address-nya kita bisa masukkan yang tadi, tik 1. Lalu untuk username kita bisa masukkan yang Nia Novi ya teman-teman. Seperti ini, kita bisa connect. Nah, kita bisa masukkan password 1-5. Nah, di sini hostname router sekarang sudah berubah menjadi Nia teman-teman. Kita bisa masuk ke enable, masukkan password enable 1-5. Lalu kita bisa conft. Nah, sekarang kita sudah bisa meremote router. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada switch. Sekarang kita akan konfigurasi IP di switch yang ini. Yang kedua, kita bisa masuk ke enable, conft. Nah, lalu kita bisa masuk ke VLAN. Di sini saya akan masuk ke VLAN 10. Oh, kita kasih interface VLAN 10 seperti ini. Nah, lalu kita bisa ketikkan IP address 10.10.10.32, lalu subnet masknya seperti ini. Nah, di sini saya akan menggunakan 32. Kalau kalian itu terserah ya teman-teman, menggunakan berapa saja. Kita bisa enter, lalu kita masukkan IP default gateway 10.10.10.1 seperti ini. Nah, lalu kita bisa cek IP dengan to show IP interface brief seperti ini. Di sini kita bisa spasi saja. Nah,
Di sini kalian bisa lihat pada VLAN 10 sudah ada IP-nya teman-teman. Kita juga akan konfigurasi untuk VLAN 20. Kita bisa masuk interface VLAN 20. IP address 20.20.20.32. Subnet masknya seperti ini. Kalau kita bisa cek dengan IP default gateway. Titik 1 seperti ini. Kita bisa cek dengan Visual IP Interface Brief. Kita spasi. Nah, di sini pada VLAN 20 juga sudah ada IP-nya teman-teman. Lalu kita akan konfigurasi SSH di switch ini. Nah, langkahnya mirip dengan router. Kita bisa end dulu. Lalu kita bisa masuk ulang ke enable conft. Nah, lalu kita bisa ketikkan hostname Nia, IP domain name nianovi.com seperti ini. Lalu bisa ketikkan crypto key generate RSA seperti ini. Nah, untuk bitsnya yaitu 1024. Lalu kita bisa buat username nianovi, password 1-5 seperti ini. Nah, juga sudah seperti ini. Kita bisa ketikkan hellanvta 02. Lalu kita bisa ketikkan transport input SSH seperti ini. Kita bisa ketikkan login lokal. Lalu kita bisa exit. Jangan disingkat ya teman-teman. Lalu kita bisa buat enable secret. Kita ketikkan enable secret 1-5 saja. Selanjutnya kita bisa uji SSH ke switch ya teman-teman. Kita bisa close. Dan di sini kita bisa buka PC yang tadi, telnet SSH client. Nah, untuk connection tipenya kita pilih yang SSH. Kita bisa masukkan IP yang tadi, titik 32. Masukkan username nianovi. Jika sudah, kita bisa klik connect. Nah, lalu kita bisa masukkan password 1-5. Kita coba enable. Masukkan password enable secret. Kita coba conft. Nah, sekarang switch sudah berhasil diremote menggunakan SSH ya teman-teman. Jadi, pada video kali ini kita telah mempelajari remote menggunakan kabel konsol, telnet tanpa username, telnet dengan username, SSH pada router, dan konfigurasi IP dan SSH pada switch. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!